Shalom saudara, dampak pembaruan dan pengaruh operasi firman dalam kehidupan orang Kristen harus menyangkut segala sisi kehidupan. Tidak cukup mengakui diri beriman, sudah dilahirbarukan, atau rajin mempelajari firman Tuhan. Itu semua harus diiringi oleh perilaku dan sikap yang sepadan dalam perkataan. Kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabu pada malam hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, seorang Kristen menurut Yakobus adalah orang yang di dalam dirinya tertanam firman. Firman Injil yang mempengaruhi dan memperbaharui hidup sehingga bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi penghayatan kebenaran yang mewujud dalam perilaku sehari-hari. Misalnya, dalam penggunaan lidah, firman menghendaki orang untuk lambat berbicara, namun cepat mendengar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita nyanyikan pujian ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, ku kan puji namanya. Surya rekah, hari baru datang, saatnya puji namamu. Apapun juga yang akan terjadi nanti, ku bernyanyi hingga malam tiba. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Kasih Tuhan sangatlah berlimpah, betapa agung namamu. Hatimu Tuhan penuh dengan kemurahan, atas ribuan berkat bernyanyilah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, jiwaku, bukan puji namanya. Ku kan puji namanya, bukan puji namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat mengerti isi hatimu, sehingga kami dapat pergi dan memberitakan Injil itu kepada dunia yang saat ini sedang berada di dalam kekhawatiran, berada dalam keraguan, berada dalam kebimbangan. Terangilah hati kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya dapat mendengar firman-Mu dengan telinga kami, tetapi juga belajar mengerti dengan hati dan melakukannya dalam kehidupan ini.
sehingga firman-Mu tinggal, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Buah itu dapat dinikmati oleh saudara-saudara kami yang saat ini mereka sedang dalam kesendirian, ketakutan, dan kekhawatiran. Makin kami mengaku rohani, maka kami akan makin manusiawi. Lembutkanlah hati kami yang keras ya Bapa, bajaklah hati kami dengan kasih-Mu yang murni, agar kami mampu menerima firman-Mu yang sekalipun itu terkadang seperti pisau bermata dua, yang sebenarnya bukan untuk mencelakakan, namun untuk menyembuhkan, bukan untuk menghancurkan, namun untuk memulihkan. Kiranya melalui persekutuan doa Rabu pada malam hari ini ya Bapa, kami makin dapat mengerti dan memahami isi hati-Mu, menyediakan telinga untuk mendengar kata dan hati untuk mendengar suara ilahi. Kiranya melalui persekutuan pada malam hari ini, kami juga belajar bukan hanya berada di dalam waktu yang sama, tempat yang sama, tetapi kami juga turut mengambil bagian dalam kesedihan, dalam kesusahan, dalam penderitaan, dan dalam tangisan saudara-saudara kami. Karena itulah inti daripada persekutuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kata-kata bisa menjadi berkat, bisa juga mencelakakan. Perkataan yang tumpah ruah tidak akan berbuahkan kebenaran. Berkata-kata dengan benar adalah bentuk ibadah sejati. Pengendalian dalam berbicara terjadi bila orang tidak mengikuti emosi, khususnya amarah. Menaati firman juga mengakibatkan pertobatan yang terus-menerus. Membuang segala dosa dan memberlakukan kebenaran harus terjadi sepanjang hidup orang beriman. Pujian sejati, kita nyanyikan pujian ini. Memuji-Mu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut
yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Oh, 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 tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Oh, oh, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah, manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudaraku, kesungguhan kita beriman kepada Kristus tercitra saat firman-Nya menjadi nyata dalam kehidupan. Saat perkataan kita menjadi berkat bagi sesama dan pelayanan kita menjangkau orang yang memerlukan kasih Tuhan. Semuanya itu tak boleh tererosi meskipun keadaan tidak memihak kita. Juga bukan dengan alasan yang menguntungkan pribadi, melainkan karena kita telah mengalami penebusan Allah. Ajaiblah firman hidup. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku.
memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Bergema panggilan Injil tentang firman hidup, memberikan pengampunan serta kedamaian. Hanya Yesus Juru Selamat menguduskan selamanya. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersyukur pada malam hari ini, sekalipun kita masih bersekutu secara online, tapi kita tetap bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan kita akan turut mengambil bagian dalam pergumulan, kesusahan, dan tangisan daripada saudara-saudara kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan kami pada saat malam hari ini. Sekalipun secara fisik kami tidak bersama-sama, tetapi kami percaya bahwa kami disatukan oleh karena Roh Tuhan. Kami akan mendengarkan suara-Mu berbicara bagi setiap kami. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan dalam segala keterbatasan dan kekurangan, supaya kami belajar berkomunikasi sebagaimana Allah berkomunikasi kepada kami. Demikian juga Bapa kami yang akan mendengar, biarlah hati kami adalah tanah yang subur dan tanah yang baik, sehingga ketika benih firman-Mu diberitakan, pada akhirnya bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat. Berbicaralah ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkan. Kiranya nama-Mu yang dipermuliakan, kiranya hati-Mu yang disenangkan, dan firman-Mu yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, khusus malam hari ini saya memberikan tema yang berbeda Bapak Ibu, yaitu terkait dengan komunikasi. Komunikasi di dalam keluarga. Nah, saudara, saya pernah menjumpai sebuah keluarga Kristen yang ternyata usia pernikahan mereka itu sudah 25 tahun, saudara. Bukan baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, maupun juga 15 tahun, tapi sudah 25 tahun. Ini saya menjumpai keluarga ini udah bertahun-tahun yang lalu sebelum saya pelayanan di GKT Banyuwangi, saudara. Nah, saudaraku, saya cukup ngefans dengan keluarga ini, karena saya memperhatikan, saudara, tiap kali ke gereja, mereka itu selalu berangkat bersama. Dari rumah berangkat bersama, sampai di gereja juga duduk bersama, kemudian pulang juga bersama-sama. Saya memperhatikan betapa indahnya keluarga ini, betapa bahagianya keluarga ini. Tetapi yang mengejutkan, saudara, setelah saya kenal lebih dekat, dan saya juga sering berkunjung ke rumahnya, ternyata Bapak Ibu, pasangan suami istri ini sudah 25 tahun. Tidak pernah berkomunikasi, tidak saling menyapa, tidak tegur sapa. Memang, saudara, ke gereja mereka bersama-sama. Di gereja duduk bersama. Pulangnya juga sama-sama. Tetapi selama di rumah, mereka tidak bertegur sapa, mereka tidak berkomunikasi, segala sesuatunya dikerjakan sendiri. Mereka tidur sendiri, mereka punya kamar yang berbeda, mereka pun juga makan sendiri-sendiri, mereka pun juga pekerjaannya sendiri-sendiri. Penghasilannya juga dinikmati sendiri-sendiri. Jadi, saudara, segala sesuatunya dilakukan sendiri-sendiri, dan itu sudah selama 25 tahun. Kira-kira menurut saudara, keluarga yang seperti ini sehat enggak, Bapak Ibu? Tidak sehat, saudara. Ada yang salah di dalam komunikasi mereka. Ada yang keliru di dalam keluarga mereka, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau demikian komunikasi itu apa? Komunikasi itu adalah aliran darah dan detakan jantung. Kalau dikatakan komunikasi aliran darah dan detakan jantung dari segala hubungan,
maka betapa pentingnya komunikasi yang lancar, komunikasi yang baik. Karena ketika sebuah keluarga atau sebuah hubungan atau sebuah relasi tidak ada komunikasi, berarti sedang terjadi penyumbatan. Ada yang tersumbat di dalam aliran darahnya. Makanya komunikasinya nggak lancar, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, komunikasi itu adalah proses. Baik itu lisan maupun tulisan. Lisan itu yang kita sampaikan dengan kata-kata, maupun tulisan yang kita tulis lewat WA maupun surat, saudara. Itu namanya komunikasi. Diam itu bukan komunikasi loh, saudara ya. Jadi tidak pernah ada diam itu komunikasi, nggak ada. Diajak ngomong diam, ditanyai diam, kemudian diminta tolong apapun diam. Itu bukan komunikasi. Karena komunikasi itu proses lisan maupun tulisan. Berbagi informasi dengan orang lain dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mengerti apa yang sedang kita katakan. Jadi tujuan daripada komunikasi bukan hanya menyampaikan sesuatu, bukan hanya menginformasikan sesuatu, tapi tujuannya adalah ngerti. Kira-kira ngerti enggak yang kita katakan? Ngerti enggak yang kita sampaikan? Ngerti enggak apa yang kita harapkan, saudara? Jadi bukan hanya sekedar gini, yang penting kan sudah saya sampaikan. Yang penting kan sudah saya jelaskan. Persoalan ngerti dan tidak ngerti urusan dia, itu bukan komunikasi. Karena tujuan komunikasi itu adalah bagaimana supaya orang itu ngerti apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, informasi apa yang kita bagikan. Itu komunikasi. Suami mengerti, istri ngerti, anak-anak ngerti, orang tua ngerti, saudara mengerti. Itu komunikasi. Bukan hanya sekedar pokoknya sudah saya sampaikan, pokoknya saya sudah bilang, pokoknya saya sudah beritahu, soal ngerti tidak ngerti urusannya. Itu bukan komunikasi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena itu komunikasi adalah instrumen atau alat untuk mengerti seseorang dan seseorang mengerti kita. Jadi di dalam berkomunikasi itu, saudara, tujuannya ada saling mengerti. Bagaimana orang itu bisa mengerti kita dan kita mengerti mereka. Persoalannya yang terjadi, saudara, kita hanya menuntut supaya orang itu ngerti kita. Tapi kita tidak pernah menuntut supaya kita ngerti mereka, saudara. Istri menuntut supaya suami dapat mengerti dirinya. Suami menuntut supaya istri dapat mengerti kemauannya. Orang tua menuntut supaya anak-anak dapat mengerti apa yang diharapkan oleh orang tua. Anak-anak menuntut supaya orang tua mengerti apa yang diminta oleh anak-anak. Kalau begitu, saudara, maka itu bukan komunikasi yang baik. Akan terjadi penyumbatan dalam komunikasi itu. Karena apa? Tiap orang hanya saling menuntut untuk mengerti. Tapi tidak pernah menuntut diri untuk mengerti orang lain. Padahal, saudara, komunikasi itu adalah alat untuk mengerti seseorang, dan seseorang mengerti kita. Jadi kita tidak hanya menuntut supaya orang itu ngerti saya. Orang itu ngerti apa yang saya katakan. Orang itu ngerti apa yang saya mau. Tapi kita juga menuntut diri supaya kita pun juga mengerti mereka. Apa sih yang mereka harapkan? Apa sih yang mereka mau? Apa sih yang mereka pahami? Nah, itu komunikasi, saudara. Jadi mengerti itu dari dua belah pihak. Bukan hanya dari mereka yang ngerti kita. Kita pun harus mengerti mereka. Belajar, Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau selama ini kita hanya menuntut supaya orang itu mengerti saya dimengerti, mengerti dan mengerti, hanya saya yang dimengerti. Hari ini kita belajar supaya kita yang memulai untuk mengerti mereka. Bukan mereka yang mengerti kita dulu yang belajar untuk mengerti mereka. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, komunikasi itu adalah sumber penting dari kebahagiaan dan kesehatan hubungan. Hubungan bahagia, hubungan sehat, kalau punya komunikasi yang baik. Nah, saudara, kalau saudara komunikasinya nggak baik, berarti hubungannya tidak bahagia dan hubungannya pasti tidak sehat. Seperti yang tadi saya contohkan, 25 tahun tinggal dalam satu rumah, tapi tidak pernah ada komunikasi, semua dikerjakan sendiri, ngomong sendiri, tidur sendiri, beraktivitas sendiri, berkegiatan sendiri, semuanya dilakukan sendiri. Tidak ada komunikasi, padahal mereka suami istri. Berarti ada yang tidak sehat.
Makanya komunikasi itu sumber penting, saudara. Nah, kenapa dikatakan sumber penting, Bapak Ibu Saudara? Karena setelah Allah menciptakan Adam, kemudian ditempatkan di Taman Eden, Bapak Ibu, Allah itu nggak memberikan reward. Allah itu nggak ngasih hadiah. Allah itu nggak ngasih kado, saudara. Tapi yang pertama-tama yang Allah berikan kepada Adam itu apa? Komunikasi. Apa komunikasinya, saudara? Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini yang pertama kali Allah berikan kepada Adam setelah diciptakan dan ditempatkan di tengah Taman Eden, yaitu Tuhan kasih komunikasi, saudara. Dan setelah itu, saudara, Adam pun juga berkomunikasi dengan Allah. Terjadi komunikasi yang sangat indah, terjadi komunikasi yang sangat baik antara Allah dengan Adam, Adam dengan Allah, antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, dan manusia juga dengan sesamanya, saudara. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, komunikasi itu baik karena pemberian Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Komunikasi itu baik, saudara, karena Tuhan yang memberikan, Tuhan yang merancang. Bahkan setelah manusia pertama diciptakan, Allah yang pertama-tama memberikan apa? Komunikasi. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Semua pohon dalam taman ini. Tapi pertanyaannya, saudara, kalau memang komunikasi itu pemberian Tuhan, komunikasi itu baik, kenapa bisa ada sebuah keluarga 25 tahun nggak ngomong? 25 tahun suami istri kumpul bareng tapi nggak bertegur sapa, nggak ada komunikasi. Bahkan kalaupun ada komunikasi, komunikasinya hanya saling menghakimi, saling menyakiti, saling melukai satu dengan yang lain. Kenapa bisa begitu, saudara? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, semua itu terjadi karena apa? Dosa. Dosa yang membuat komunikasi antara Allah dengan manusia jadi rusak. Dosa yang membuat komunikasi antara manusia dengan Allah jadi rusak. Dosa yang membuat komunikasi antara manusia dengan manusia juga jadi rusak, saudara. Dosalah yang menjadi sumber daripada kerusakan komunikasi kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang tua, papa tidak bisa komunikasi dengan anak, mama tidak bisa komunikasi dengan anak, itu bukan karena situasi zaman. Ada yang berkata begini, wah kalau hari ini mah sulit komunikasi dengan anak-anak, karena segala sesuatunya serba digital. Bukan itu sumbernya, saudara. Tapi sumber yang utama karena apa? Dosa. Dosalah yang menjadi sumber kerusakan komunikasi antara ayah dengan anak, antara mama dengan anak, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua. Dosa yang jadi sumbernya, saudara. Berbagai hal yang terjadi hari ini itu hanya sebagai pemicu aja. Tapi yang paling utama itu adalah karena dosa. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada waktu itu dengan Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa? Dalam Kejadian pasal yang ketiga, saudara, Allah itu mencari Adam dan Hawa. Karena mereka sebelumnya berkomunikasi dengan sangat baik. Berkomunikasi dengan sangat indah, saudara. Tapi perhatikan, saudara, setelah jatuh dalam dosa, apa responnya daripada Adam? Adam berkata, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Loh, saudara, sebelumnya komunikasi antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah itu sangat baik, saudara. Sangat begitu indah, sangat begitu membahagiakan. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi takut. Takut komunikasi dengan Allah. Kenapa, saudara? Bukan Allahnya yang kejam, enggak. Tapi sekali lagi karena dosa, ada dosa pada manusia. Sehingga terjadi ketakutan dalam berkomunikasi. Termasuk hari ini, saudara. Kalau kita perhatikan, berapa banyak suami takut komunikasi dengan istrinya sendiri. Sehingga berkata, sudahlah daripada nanti ngomong sama istri, pada akhirnya tengkar, ya udah lebih baik diem aja. Lebih baik ngikut aja apa maunya istri. Demikian juga istri juga berkata begitu, saudara. Sudahlah daripada nanti ngomong bertengkar dengan suami, ya sudah ikutin aja maunya suami. Demikian juga dengan anak-anak. Daripada nanti ngomong sama anak,
Anak nanti jadi tersinggung, anak nanti ngambul, ya udah diam aja kita sebagai orang tua. Ataupun juga sebaliknya anak juga begitu. Daripada ngomong sama orang tua nanti disalah mengerti, lebih baik diam aja. Ada ketakutan-ketakutan, saudara. Dan kalau itu terjadi, berarti kita memelihara produk dosa. Yaitu apa? Ketakutan dalam berkomunikasi. Itu bukan hal sepele, saudara. Ketika saudara takut berkomunikasi, berarti saudara menyimpan dosa di situ. Ada dosa yang sedang kita pelihara. Karena ketakutan dalam berkomunikasi itu produk daripada kejatuhan manusia pertama, yaitu dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Dosa bukan hanya menyebabkan manusia takut berkomunikasi, tapi juga di dalam ayat 12, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan kepadaku. Apa saudara? Saling menyalahkan. Adam menyalahkan Allah karena menempatkan perempuan di sisinya, Adam pun juga menyalahkan perempuan itu. Coba sih Tuhan, nggak kau ciptain tuh perempuan, nggak mungkin aku jatuh dalam dosa. Ini kan gara-gara kamu, Hawa. Makanya gua jatuh dalam dosa nih. Saudara, komunikasinya jadi rusak karena apa? Saling menyalahkan. Adam menyalahkan Allah, Adam menyalahkan Hawa. Kemudian Hawa berkata, ular itu yang telah memperdayakan aku. Hawa pun juga menyalahkan ular, saudara. Dan itu yang terjadi hari ini, saudara. Betapa banyak di dalam komunikasi keluarga yang terjadi hanya saling menyalahkan. Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua, saudara menyalahkan saudaranya. Hanya saling menyalahkan, dan itulah produk dosa. Dosa merusak komunikasi, saudara. Sehingga apa? Manusia takut berkomunikasi. Manusia saling menyalahkan di dalam komunikasinya. Karena itu, saudara, kalau di tengah-tengah keluarga kita, tiap kali ada soal, tiap kali ada masalah, kita hanya saling menyalahkan. Berarti kita tidak hidup menurut Kristus. Karena kita memelihara produk dosa, saudara. Ada persoalan kecil, langsung nyalahkan suaminya. Ada persoalan kecil, langsung nyalahkan istrinya. Ada persoalan apa, nyalahkan anak-anak. Itu produk dosa, saudara. Kita bertobat. Jangan mudah kita saling menyalahkan di dalam keluarga kita, saudara. Ataupun di dalam persekutuan kita. Saling menyalahkan, ada sesuatu, langsung kita menyalahkan orang itu. Ada yang ini, kita menyalahkan itu. Itu produk dosa, saudara. Dan kita memelihara dosa di tengah-tengah sebuah relasi atau hubungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, dosa membuat komunikasi menjadi buruk. Apabila ingin baik, satu solusinya, bereskan dosa. Bereskan dosa. Dosa apa itu? Kita yang tahu, saudara. Jujur kita di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Bereskan dosa. Saudara, suatu kali sebuah keluarga menceritakan, Bapak Ibu, bagaimana ayah ini tidak punya hubungan yang baik dengan anak laki-lakinya. Tiap kali ketemu, saudara, maaf, hanya seperti anjing dan kucing. Satu menggonggong, satu memeong. Tidak pernah ada ungkapan sayang, tidak pernah ada ungkapan bangga, tidak pernah ada ungkapan terima kasih antara ayah dan anak ini, saudara. Tiap kali ketemu, saudara, cuman tengkar, dan tengkar. Ayahnya merendahkan anaknya, menghina anaknya. Demikian juga anaknya pun juga melawan ayahnya, mengata-ngatai ayahnya, saudara. Dan itu terjadi setiap saat, setiap waktu, setiap kali mereka bertemu. Gimana menyelesaikannya, saudara? Tiap ketemu cuma tengkar doang. Gimana menyelesaikan? Maka yang bisa menyelesaikan, saudara, hanya Kristus. Coba ada dosa apa di tengah-tengah kita? Kalau memang kita sebagai orang tua kita salah,
dan anak kita benar, saudara, ya kita harus berani minta maaf dong, saudara. Nah, jangan ketika anak kita salah, waduh, kita dengan berani, saudara, mengata-ngatailah, merendahkanlah, menyakitilah, melontarkan kata-kata yang pedas, kata-kata yang kasar. Tapi giliran kita yang salah, anak kita yang benar, kita nggak berani minta maaf. Apakah itu ajaran Tuhan, saudara? Waktu anak salah, berani kita berkata yang tidak benar, berkata yang buruk. Tapi giliran kita minta maaf, kita tidak berani. Apakah itu Kristus, saudara? Demikian juga anak. Kalau memang kita itu salah, ya kita harus berani minta maaf. Dan orang tua bisa jadi juga salah, orang tua bisa jadi keliru. Tapi bukan berarti kita membantah, bukan berarti kita melawan, bukan berarti kita mengata-ngatai. Tuhan panggil kita untuk menghormati orang tua, saudara. Hai orang-orang muda. Itu panggilan kita, Bapak Ibu. Hormatilah orang tuamu, hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu, seperti kepada Tuhan. Bisa salah orang tua, bisa lemah. Tapi kita harus menghormati mereka. Demikian juga kita orang tua. Kalau salah ya kita harus berani minta maaf kepada anak-anak kita. Maka dosa itu akan beres. Apa yang menjadi sumber daripada komunikasi yang tidak baik, dosa itu akan beres, saudara. Ketika masing-masing menempatkan Kristus di tengah-tengah keluarga. Nah, kalau demikian Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa memiliki komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga kita? Saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak ingin punya komunikasi yang baik. Suami, istri punya komunikasi yang baik. Orang tua, anak punya komunikasi yang baik. Anak dengan orang tua punya komunikasi yang baik. Antara Koko dengan Meme punya komunikasi yang baik, saudara. Gimana kita supaya bisa punya komunikasi yang baik? Hanya satu, saudara. Yaitu hadirkan Kristus di tengah-tengah keluarga. Ikuti caranya Kristus, ikuti caranya firman. Bukan caranya kita, Bapak Ibu. Kalau caranya kita, itu adalah cara sementara. Tapi cara Tuhan itu kekal. Bagaimana supaya punya komunikasi yang baik? Dalam Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Ini yang pertama, saudara, gimana kita membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang benar di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah-tengah relasi kita, baik dalam pekerjaan atau apapun juga, yaitu setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Itu yang pertama. Cepat untuk mendengar. Bukan cepat untuk berkata-kata. Bukan cepat untuk menjawab. Bukan cepat untuk mengata-ngatai. Bukan cepat untuk merendahkan. Tapi cepat untuk mendengar. Dan memang saudara konteksnya ketika dikatakan cepat untuk mendengar, ini bukan mendengar gosip. Bukan mendengar hoax. Bukan mendengar berita miring. Tapi adalah mendengar firman. Maka orang yang cepat mendengar firman, pasti di dalam komunikasinya, dia tidak akan cepat berkata-kata. Dia pun juga akan cepat untuk mendengar. Nah, saudara, menariknya kata cepat itu bukan pakai quick atau fast, tapi swift. Saudara, tiga-tiganya sama-sama bicara soal cepat. Kalau quick itu cepat soal waktu, contoh misalkan perjalanan dari sini ke Jember. Umumnya orang itu perjalanannya menempuh selama 3 jam, kita 1,5 jam, itu quick. Kalau fast itu soal perpindahan atau move dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat, itu pakai istilah fast. Nah di sini saudara, kata cepat itu pakai istilah swift. Saya ingat Suzuki Swift, makanya saya beri gambarnya saudara. Artinya apa? Sangat cepat. Boleh dikatakan gesit lah, begitu saudara ya, sangat cepat. Jadi saudara, orang yang membangun komunikasi yang baik, menghadirkan Kristus di tengah keluarga, ketika di dalam berkomunikasi saudara, maka dia akan berusaha untuk sangat cepat. Apa? Mendengar. Merespon dengan mendengar. Bukan sangat cepat untuk membantah,
sangat cepat untuk menjawab, sangat cepat untuk mengata-ngatai. Tidak, itu bukan cara Tuhan dan cara firman. Tapi pertama-tama adalah sangat cepat untuk mendengar. Dan itu tidak bergantung siapa yang bicara. Lah ini saudara, seringkali saudara kita ini mendengar karena bergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong orang tua, kita dengar. Kalau yang ngomong masih anak-anak, enggak kita dengar. Kalau yang ngomong itu orang yang kita senengin, kita dengar. Kalau yang ngomong orang yang kita benci, enggak kita dengar. Itu bukan ajaran Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kita cepat mendengar, tidak peduli siapapun itu yang ngomong. Baik itu tua, baik itu muda, baik itu anak-anak, baik itu balita, baik itu orang yang kita senengin maupun tidak senengin, kita cepat untuk mendengar, sangat cepat untuk mendengar. Bukan untuk berkata-kata, bukan untuk menjawab. Termasuk orang tua dengan anak. Dengar dulu apa maunya anak. Demikian juga anak-anak, dengar dulu apa maunya orang tua. Dengar dulu. Sangat cepat untuk mendengar, jangan keburu berkata dulu. Dengar, saudara, dengar. Jadi ketika kita melakukan itu karena kita mengikuti ajaran Tuhan. Orang yang beriman menurut kitab Yakobus akan dinyatakan lewat perbuatannya. Cepat untuk mendengar. Tidak peduli siapa itu yang bicara. Saudara. Dan juga, saudara, mendengar itu berarti membungkam mulut sendiri untuk membuka telinga dan hati. Kalau kita kebiasaan, orang ngomong satu kata, kita 10 kata. Orang baru ngomong satu kalimat, kita udah ngomong satu buku. Firman Tuhan hari ini mengingatkan. Bungkam dulu mulut kita untuk membuka telinga dan hati. Supaya apa? Kita bisa cepat mendengar. Walaupun pengen ngomong, walaupun rasanya bungkam, saudara. Bungkam dulu mulut kita. Gampang, saudara? Tidak memang. Perlu proses. Saya pun juga demikian, saudara. Apalagi sebagai orang yang suka ngomong. Gitu kan? Ketika mendengar sesuatu, apalagi tidak benar, apalagi itu tuduhan, apalagi itu fitnah, sangat mudah bagi kita untuk segera membela diri, saudara. Tapi itu bukan ajaran Tuhan begitu. Ajaran Tuhan apa? Cepat mendengar. Sangat cepat. Bungkam mulut kita. Supaya kita bisa membuka telinga dan hati. Sehingga kita ngerti apa yang disampaikan orang itu. Jangan keburu-buru ngomong, keburu nerocos, kemudian salah. Setelah salah, nggak berani minta maaf. Nah, itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan, saudara. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan. Mendengar berarti membungkam mulut sendiri untuk membuka telinga dan hati. Termasuk juga, saudara, kata mendengar itu dalam bahasa Yunaninya akowo, yang artinya itu understand, mengerti, memahami. Jadi, saudara, mendengar itu bukan hanya mendengar kata, tapi mendengar makna. Nah, kita harus cepat mendengar, sangat cepat. Tapi kemudian ketika kita mendengar makna, bukan hanya mendengar kata maupun cara. Nah, ini kelemahan kita, saudara. Kita mendengar kata, lalu kita mendengar cara. Padahal, saudara, apa yang dikatakan belum itu yang dimaksud. Caranya juga bukan berarti itu yang dia mau, saudara. Karena tiap-tiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Cara orang Jawa menyampaikan, cara orang Tionghoa menyampaikan, cara orang Batak menyampaikan, beda-beda. Cara orang Kupang menyampaikan, beda-beda, saudara. Nah, kecenderungan kita kan melihat cara. Waktu di Aletia, saudara, saya pernah satu kamar dengan orang Kupang, saudara. Kayak gitu kan, minta tolong nutup pintu aja, kayak orang berantem, Bapak Ibu. Gitu. Tolong itu, tutup pintunya itu, ayo, cepat. Gitu kan. Kayak orang berantem. Jadi, padahal itu tidak, saudara. Kenapa? Itu caranya dia. Nah, orang yang mendengar, saudara, mendengar itu makna, bukan hanya mendengar kata, ataupun juga mendengar cara. Tiap-tiap orang punya cara yang unik. Orang Madura beda dengan orang Solo caranya. Nah, jadi kita mendengar makna, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh dalam kehidupan keluarga. Misalkan ketika seorang suami berkata, seorang istri berkata kepada suaminya, "Pak, cowok itu ganteng banget ya." Kira-kira bagaimana respon suami? Kalau suami hanya mendengar kata, tapi tidak mendengar makna,
Maka dia pasti akan berkata, loh terus memangnya saya jelek begitu? Dia lebih ganteng dari saya. Berarti kamu mau sama dia? Ya sudah kalau gitu sama dia saja. Berarti kita hanya mendengar kata, saudara. Kita nggak dengar makna. Coba tanya istri kita. Ketika istri berkata, Pak, cowok itu ganteng ya. Apakah berarti mau dengan dia? Enggak. Apakah dia itu lebih cinta dia daripada kita? Enggak. Kenapa? Itu hanya sebuah ungkapan aja, nggak saudara. Hanya sebuah pujian aja. Hanya karena mau menyampaikan sesuatu aja. Coba tanya, saya pernah ngetes kok, saudara. Ternyata jawabannya ya begitu. Enggak kok, enggak ada maksud apa-apa. Termasuk juga, saudara, ketika seorang istri berkata, Pak, rumah orang itu bagus ya. Kira-kira apa respon kita? Kalau kita hanya mendengar kata, kita akan berkata, jadi rumah kita jelek, begitu. Kamu pengen rumah kayak dia. Terus mau dapat uang dari mana kalau rumahnya kayak orang itu? Jadi kamu nggak terima kalau rumah kita yang jelek. Nah, kita mendengar kata, saudara, bukan makna. Karena maksudnya istri berkata begitu bukan mau membandingkan, enggak. Hanya untuk memuji bahwa ternyata bagus juga ya rumahnya ya. Nah, saudara, kita belajar Bapak Ibu ya, mendengar makna, bukan kata. Kalau hanya kata kita mudah terjebak dan akhirnya salah. Termasuk saudara, ketika ada istri berkata begini, Pak, mobil orang itu keren ya. Kalau kita mendengar kata, kita akan merespon dengan begini. Jadi, mobil kita jelek begitu, mobilnya dia lebih bagus. Atau karena kita naik motor, berarti minta mobil begitu. Nah, saudara kita akan begitu. Padahal apa? Itu hanya pujian kok. Saudara, saya ceritakan bahwa dulu ketika dengan Semu Ita, baru pertama kali menikah, saya seringkali juga salah paham, saudara. Kenapa? Karena saya hanya mendengar kata. Tapi saya tidak mendengar makna. Tapi lama-kelamaan, saudara, saya tahu. Karena seringkali begini kan, Semu Ita, ketika habis nonton drakor, saudara, drama Korea, lalu berkata, cowok Korea itu loh, ganteng banget itu. Lalu kalau saya berpikir, oh berarti saya jelek begitu. Walaupun memang juga iya, gitu, saudara ya. Nah, saudara, saya berpikir begitu. Padahal ternyata bukan begitu maksudnya. Hanya sekedar memuji kok. Di balik semuanya itu hanya sekedar memuji, bukan mau membandingkan, bukan lebih cinta orang Korea itu. Enggak, saudara. Mari hari ini kita belajar, saudara ya. Mendengar itu bukan hanya kata, tapi makna. Mendengar makna, bukan hanya kata. Dan yang kedua, saudara, kita bukan hanya mendengar cara. Nah ini, saudara. Ini yang dari pihak suami misalkan ini. Suami berkata kepada istrinya begini, "Mah, rasanya capek kerja." Kalau seorang istri hanya mendengar kata, saudara, maka dia akan berkata begini, "Loh, terus gimana? Mau libur dah? Mau nggak kerja? Mau ditutup aja tokonya?" Begitu. Atau gimana? Mau saya bantu atau apa? Berarti dia hanya sekedar mendengar kata. Karena coba tanya kepada suami kita. Ketika seorang suami berkata, "Ma, rasanya kerja capek." Itu untuk apa sebenarnya? Apakah supaya tokonya ditutup? Apakah supaya dibantu? Enggak, saudara. Karena apa? Karena apa? Hanya sekedar ingin berbagi. Berbagi kesusahan, berbagi kelelahan dengan istrinya yang dicintai. Bukan karena mau minta supaya istrinya bantu. Enggak juga, saudara. Saya pun sering begitu, Bapak Ibu. Setelah pelayanan, seperti hari Minggu kemarin ada perjamuan kudus, saya sampai di rumah, saya berkata, "Aduh, capek banget rasanya hari ini." Dan itu hanya sekedar saya mau menyampaikan aja perasaan saya, situasi saya yang pada waktu itu lagi lelah. Cuman begitu, saudara. Demikian juga, saudara, ketika seorang suami berkata, "Mah, sekarang toko kita sepi ya." Nah, kalau kita hanya mendengar kata, kita akan berkata, "Lah terus siapa? Mau dibongkar aja tokonya atau mau ganti jualan? Jual yang lain aja sekarang," begitu. Padahal bukan itu maunya suami. Suami hanya mau cerita, saudara. Mau komunikasi, Bapak Ibu. Demikian juga ketika berkata, "Ma, kenapa usaha kita nggak berkembang ya? Nggak maju ya?" Bukan berarti mau minta tutup, enggak, saudara. Karena hanya mau cerita, mau komunikasi, saudaraku. Karena itu, saudara, mari kita belajar mendengar makna, bukan hanya kata. Karena di balik kata itu ada makna yang tersembunyi, dan itu yang harus kita ngerti. Itu yang harus kita tahu. Termasuk juga, saudara, ketika misalnya nih, kita pulang kerja, lalu istri berkata, ada 3 cara menyampaikan. Istri yang pertama begini, "Pak, kenapa pulang telat?" Istri yang kedua, "Pak, kenapa pulang telat, Pak? Kenapa?" Sambil nangis-nangis. Istri yang ketiga, saudara, modelnya begini. Pak, kenapa Papa ini pulang telat? Jam berapa ini, Pak?" Dari ketiga cara tersebut, mana yang benar, saudara?
yang slow, yang nangis-nangis, atau yang caranya tegas begitu. Tiga-tiganya benar, saudara. Jangan terjebak caranya. Orang Solo memang begitu, Pak. Kenapa pulang telat? Kalau orang Batak, saudara, Pak, kenapa itu pulang telat? Nah, itu memang gitu bahasanya, saudara. Jadi jangan terjebak dengan cara, saudara. Karena caranya begitu langsung kita marah-marah begituan, wah, berarti ini mau nantang ini, mau ngajak berantem ini, atau sebaliknya karena caranya nangis-nangis, berarti wah ini pasti bener ini karena dia caranya menyampaikannya nangis-nangis. Jadi ini yang benar, yang enggak nangis tadi yang salah. Jangan melihat cara, saudara, tapi isi dari kalimat yang disampaikan. Ada orang yang berkata, Pak, kenapa pulang telat? Atau juga sebaliknya ada yang berkata begini lembut, Pak, kenapa pulang telat, Pak? Kalau gitu minum racun ya, Pak. Walaupun caranya lembut, itu yang berdosa dan jahat, saudara. Karena isi kata-katanya buruk. Jadi mari kita tidak terpaku kepada cara, Bapak Ibu, tapi kita belajar menjadi pendengar yang memperhatikan makna, isinya dari apa yang disampaikan. Saudara, hari ini kita belajar satu aja dulu, saudara. Nanti di Rabu kesempatan mendatang kita akan juga belajar gimana kita membangun komunikasi yang baik di tengah-tengah keluarga yang sudah rusak karena dosa, yaitu kembali kepada komunikasinya Kristus. Apa itu? Cepat mendengar. Cepat mendengar. Dan mendengar itu untuk apa? Mendengar untuk mengerti. Bukan hanya sekedar mendengar untuk tahu, enggak. Tapi untuk ngerti. Makanya mendengar supaya bisa mendengar untuk mengerti itu adalah kita mendengar makna, bukan hanya mendengar kata. Contoh, saudara, suatu kali saya pernah berkata waktu masih tinggal di Mendet kepada Semuita. Saya bilang gini, "Me, tolong beli tahu. Sekali beli tahu yang banyak, supaya kita nggak bolak-balik beli." Waktu itu udah pandemi, saudara. Jadi menghindari sentuhan dengan penjual keliling, saudara. Lalu, saudara, kemudian saya ketika habis dari gereja, saya sampai rumah, saudara, saya perhatikan, loh, tahunya kok cuma 10, kan saya suruh bilang beli yang banyak. Lalu Semuita menjawab, loh sudah banyak kan? Loh 10 itu kok banyak? Banyak itu 50, saya bilang gitu. Nah ternyata, saudara, kita punya ukuran yang beda-beda. Bagi Semuita, 10 itu udah banyak. Bagi saya, banyak itu 50 tahu, itu baru banyak. Sehingga bisa dipakai untuk sampai seminggu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, makanya di sini dibutuhkan apa? Mendengar untuk mengerti. Ketika beli yang banyak ya, maka pasangan kita juga bisa berkata, banyak itu mau berapa sih? Kayak gitu. Karena kalau ngomong banyak kan punya ukurannya beda-beda. Oh, 30 aja, 30 tahu. Oke, gitu baik. Nah, itu saling mengerti. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, Allah memberikan 2 telinga supaya lebih cepat dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita praktekkan, saudara, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak melihat siapa yang berbicara. Tidak melihat karena yang berbicara kita sukai atau tidak. Tapi Allah memberikan 2 telinga supaya lebih cepat dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, ampuni kami Tuhan jika komunikasi begitu buruk, karena kami lebih banyak berbicara daripada mendengar. Kami lebih banyak cepat berbicara daripada cepat mendengar. Hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan. Komunikasi itu baik oleh karena Engkau yang memberikan. Tetapi komunikasi itu menjadi buruk karena dosa. Dosa yang membuat ketakutan dalam komunikasi. Dosa yang membuat saling menyalahkan dalam komunikasi. Dan hari ini kami diajar dan diingatkan untuk kembali memakai komunikasi Tuhan. Yaitu dengan cepat mendengar. Bukan hanya sekedar mendengar kata, tetapi juga mendengar makna. Dan juga bukan mendengar cara. Yang tujuannya adalah supaya kami bisa mengerti. Tuhan tolong setiap kami Bapa, supaya lewat firman-Mu ini kami dapat memperbaiki komunikasi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bahkan pekerjaan kami. Karena Engkau memberikan kepada kami 2 telinga,
supaya kami lebih cepat dan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ketika memang waktunya kami berbicara, maka kami akan berbicara. Tapi ketika waktunya kami mendengar, maka kami pun juga akan mendengar. Berikan hikmat bagi kami, pulihkan setiap kami yang sedang bergumul dengan kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama berdoa. Nah, bersekutu itu adalah turut ambil bagian dalam kesusahan, kesedihan, kesengsaraan daripada saudara-saudara kita. Karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan malu dan jangan ragu. Kita akan berdoa dan saling mendoakan, saudara, di dalam grup WA kita. Silakan Bapak, Ibu, Saudara yang mau didoakan dapat memberikan pokok doanya. Nanti ada saya yang akan mendoakan, juga ada Lese Jonathan yang akan berdoa, atau juga nanti juga akan saya bagi di dalam doa itu. Mari saudara, inti daripada persekutuan itu adalah ketika kita turut ambil bagian. Bisa jadi kita tidak bisa bersama-sama, kita tidak bareng. Tapi kita bisa mendoakan, kita bisa mendukung. Tuhan Yesus memberkati.